Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afia Nurkayati selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dan teman-teman yang saya cintai. Pertama, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat kepada kita semua. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah SWT. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kesehatan mental atau yang sering disebut dengan mental health. Seringkali kita mendengar isu mental health atau kesehatan mental di kalangan remaja, terutama di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Mental health merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan harus dimiliki dalam hidup kita, karena dapat membantu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sehat secara mental merupakan keadaan di mana seseorang merasa sejahtera, baik itu secara psikologis, emosional, maupun sosial. Untuk itu, mental health menjadi yang sangat penting untuk diulas dan untuk diperbincangkan, mengingat mental health memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, terutama di kalangan remaja yang sedang dalam tahap bimbang dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan mental ini dapat mempengaruhi masa depan diri pada remaja sebagai individu. Hal ini bisa berdampak pada lingkungan sekitar, terutama pada keluarga, hingga lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kesehatan jiwa remaja meliputi berbagai hal. Yang pertama, bagaimana perasaan remaja terhadap dirinya sendiri. Apakah mereka bisa menerima diri mereka apa adanya, atau malah sebaliknya? Yang kedua, bagaimana perasaan remaja terhadap orang lain. Di sini kita lihat, apakah remaja bisa menerima orang lain apa adanya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kemampuan remaja mengatasi persoalan hidup mereka sehari-hari. Teman-teman sekalian, mungkin kalian bertanya-tanya, apa saja faktor yang dapat mengganggu perkembangan mental pada remaja, dan ada beberapa faktor resiko yang bisa mengganggu perkembangan mental para remaja. Beberapa pembentuk faktor ini antara lain adanya faktor genetik atau hal yang diturunkan dari orang tua, baik itu dari salah satu pihak maupun keduanya. Lalu, kurangnya kemampuan atau keterampilan untuk menghadapi rasa takut rendah diri, dan bagaimana cara kita untuk mengelola stres. Selain itu, faktor yang ditimbulkan dari lingkungan keluarga, sekolah, serta bagaimana keadaan dalam keseharian juga tentu saja berpengaruh sebagai salah satu pemicu gangguan perkembangan mental pada remaja. Tentunya, kita sebagai remaja harus bisa mengontrol diri untuk tidak terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut. Dan ada beberapa faktor yang menjadi protective faktor atau faktor pelindung yang bisa dijadikan sebagai perisai dalam kesehatan mental para remaja. Di antaranya adalah memiliki karakter yang positif. Apabila para remaja memiliki karakter yang positif, tentu para remaja juga bisa mengelola stres yang berasal dari tubuh mereka sendiri. Dan yang kedua, memiliki lingkungan keluarga yang positif. Nah, itu juga bisa membantu para remaja dalam pengembangan karakter dan mencari jati diri yang mereka miliki. Yang ketiga, lingkungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk memperkuat penyelesaian diri pada remaja. Dan yang keempat, adanya keterampilan sosial yang baik yang dimiliki para remaja. Kemudian yang terakhir, memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Teman-teman sekalian, mengenai protective factor yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa didapat oleh remaja apabila hal tersebut terlaksana dengan baik. Pertama, dengan adanya penerapan faktor yang dianggap sebagai perisai tersebut, para remaja bisa mendapatkan kesehatan mental yang stabil, yang ditandai dengan para remaja bisa menerima perubahan yang dialami, baik itu perubahan sosial maupun perubahan mental. Kedua,
Remaja mampu mengekspresikan perasaannya dengan baik serta mencari penyelesaian terhadap masalah. Dan yang ketiga, remaja mampu mengendalikan diri sehingga mampu membina hubungan yang baik dengan orang tua, guru, dan teman-temannya. Kemudian yang terakhir, yaitu bisa menjadi bagian dari satu lingkungan tertentu dan mampu memainkan perannya dalam lingkungan tersebut. Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan mental pada remaja. Besar harapan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.